Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyrafil Aulia Rashid dengan NIM 2311082007. Saya berasal dari kelas TRPL 1C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, materi tentang eh, pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah sebuah ide perancangan dalam pemrograman yang menyelesaikan masalah dalam suatu program dengan menyediakan objek-objek yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok yang disebut dengan kelas. Dalam pemrograman berorientasi objek, ada dasar-dasar atau komponen-komponen yang ada pada pemrograman berorientasi objek. Pertama, ada kelas. Kelas adalah sebuah rancangan atau prototipe dari sebuah objek yang kita buat. Pada kelas terdapat dua elemen yang membentuk kelas. Yang pertama ada field, yang kedua ada method. Field merupakan identitas data atau informasi dari objek, sedangkan method merupakan tindakan atau operasi yang dapat dilakukan dari sebuah objek. Yang kedua ada objek. Objek merupakan inti dari pemrograman berorientasi objek. Objek yaitu bagian dari sebuah aplikasi dalam software yang di dalamnya menghubungkan variabel-variabel dan juga metode yang keduanya saling berkaitan. Yang ketiga ada instantiate. Instantiate adalah definisi dari membuat sebuah objek berdasarkan blueprint atau rancangan yang didefinisikan oleh kelas. Selanjutnya ada instance variable adalah sebuah variabel yang dimiliki oleh objek yang merupakan instance dari kelas. Instant method adalah sebuah metode yang dimiliki oleh objek yang merupakan instance dari kelas. Yang keempat ada class variable atau static member variables. Kelas variabel atau static member variables adalah sebuah variabel dari suatu kelas yang dimana nilai dari variabel tersebut tetap sama dengan objek lain dengan kelas yang sama. Yang kelima ada konstruktor. Konstruktor merupakan metode yang dieksekusi saat objek dibuat. Fungsi dari konstruktor yaitu untuk inisialisasi atau persiapan data yang diperlukan oleh objek tersebut. Pada Java, terdapat kelas library Java bawaan seperti kita akan mengkonversi dari string menjadi integer, yaitu menggunakan integer parseInt. Selain kelas bawaan dari Java, kita juga bisa membuat kelas sendiri. Pertama, deklarasi kelas. Sebelum membuat kelas, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang harus dipertimbangkan seperti penggunaan nama yang tepat untuk nama kelas agar mendefinisikan objek yang akan dibuat. Yang kedua, deklarasi atribut. Setelah melakukan deklarasi kelas, kita mendeklarasikan atribut yang akan kita gunakan. Baik itu dari nama, atribut hingga tipe data yang akan digunakan. Yang ketiga, deklarasi metode. Yaitu pertama modifier yang akan kita gunakan lalu diikuti dengan return type, metode seperti integer, string, atau yang lainnya. Setelah itu diikuti dengan nama metode yang akan dibuat. Kita bisa menambahkan parameter pada metode yang akan kita buat. Saat mendeklarasikan metode, kita harus tahu jenis-jenis metode yang dapat kita buat di Java. Seperti yang pertama, assessor method atau metode yang membaca dan mengembalikan nilai variabel yang terdapat pada kelas tersebut. Yang kedua ada mutator method atau metode yang dapat memberi atau mengubah nilai dari variabel yang ada di dalam kelas. Yang ketiga ada multiple return statement atau metode yang mempunyai banyak return atau bisa disebut juga metode yang di dalamnya terdapat conditional statement dengan mempunyai return setiap kondisinya. Yang keempat ada static method atau metode yang digunakan untuk mengakses static variable. Jika di metode yang kita buat memiliki nama parameter yang sama dengan instance variable, maka kita dapat menggunakan referensi this sebelum nama instance variable di dalam metode yang kita buat. Metode juga dapat kita buat berulang dengan nama yang sama. Ini disebut dengan overloading method. Overloading method ini memungkinkan kita untuk membuat nama metode yang sama namun memiliki parameter yang berbeda sehingga mempunyai implementasi dan return value yang berbeda. Yang keempat ada deklarasi konstruktor. Setelah membuat metode dan atribut, kita akan membuat konstruktor dari kelas yang kita buat. Konstruktor merupakan metode yang dimana seluruh inisialisasi ditempatkan.
Konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Konstruktor tidak memiliki return value. Dan konstruktor tidak dapat dipanggil secara langsung, namun harus dipanggil dengan menggunakan operator new pada pembentukan sebuah kelas. Yang kelima ada package. Di dalam Java kita dapat menggunakan package bawaan Java maupun menggunakan package yang kita buat sendiri. Dalam pembuatan kelas, atribut dan variabel, metode, dan konstruktor kita menggunakan kata modifier. Modifier adalah cara kita untuk mengatur kelas, atribut, metode, dan konstruktor untuk mengimplementasikan beberapa macam larangan pada saat mengakses data. Modifier terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama ada modifier default. Modifier default ini tidak dituliskan dalam baris kode. Modifier default ini mempersyaratkan bahwa hanya kelas dalam package yang sama yang memiliki hak akses terhadap variabel dan metode dalam kelas. Yang kedua ada modifier public. Modifier ini mengizinkan kelas member untuk diakses, baik itu dari dalam kelas maupun luar kelas. Yang ketiga ada modifier protected. Modifier ini mengizinkan kelas memberi untuk diakses oleh metode dalam kelas tersebut dan elemen-elemen subclass. Yang keempat ada modifier private. Modifier ini mengizinkan pengaksesan kelas hanya dapat diakses oleh kelas di mana tipe ini dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang saya buat. Pada program yang saya buat kali ini yaitu menampilkan data-data dari objek motor. Program ini terdapat dalam package UTS. Di sini terdapat kelas motor yang berisikan 4 variabel yaitu merek, kategori, warna, dan cc. Di sini juga terdapat konstruktor yang berisikan parameter merek, kategori, warna, dan cc. Selain itu terdapat juga metode-metode seperti metode display yang berfungsi untuk menampilkan data-data dari objek. Selain itu juga ada metode get dan set. Metode get berfungsi untuk mengembalikan nilai variabel seperti get merek, get kategori, get warna, dan get cc. Sedangkan metode set berfungsi untuk menambahkan data ke dalam variabel seperti set merek, set kategori, set warna, dan set cc. Untuk menguji cobakannya kita cobakan dalam public class main. Pada class main ini terdapat 2 objek yaitu motor 1 dan motor 2. Untuk menampilkan data dari objek 1 yaitu motor 1, kita panggil method display dengan cara motor 1 titik display buka dan tutup kurung. Setelah dicobakan, maka akan menampilkan data-data dari objek 1 yaitu motor 1. Dan begitupun objek 2. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.